Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Perkenalkan, nama saya Mutmaina, nomor induk mahasiswa saya 211040013. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang ideologi Pancasila. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, idios, dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Sedangkan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi ideologi Pancasila adalah pandangan atau nilai-nilai luhur budaya yang religius yang digunakan bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan makna dari Pancasila sendiri itu sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fondamen untuk mengatur pemerintah negara ataupun sebagai dasar negara untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila, NIM 211040003. Saya dari Prodi PGMI 1 ingin memaparkan materi tentang tujuan ideologi Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila yaitu menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan, dan taat kepada Tuhan, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati HAM atau hak asasi manusia, menciptakan bangsa yang nasionalis dan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, menciptakan bangsa yang demokrasi, menciptakan bangsa yang adil baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Perkenalkan, nama saya Siti Khotimah, NIM 2110411. Mata kuliah Pancasila, kelas PGMI 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari fungsi dan kedudukan Pancasila. Adapun beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental, sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan napas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi pengamalan hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia, karena segala kehidupan negara harus berdasarkan Pancasila. Itu juga harus berdasarkan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandasan hukum. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 21104000007. Saya dari Prodi PGMI 1, semester 1. Saya ingin membawakan materi tentang dimensi ideologi Pancasila. Dimensi ideologi Pancasila terbagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi idealisme. Yang kedua, dimensi realita. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dimensi idealisme. Dimensi idealisme adalah suatu dimensi ideologi Pancasila yang terkandung di dalam landasan dasar negara, sehingga dimensi ideologi ini memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Yang kedua, dimensi realita adalah suatu nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Dimensi realita ini menuntut setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan landasan negara, yakni Pancasila, dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas adalah suatu kemampuan dari ideologi tersebut untuk menyesuaikan diri dan mempengaruhi dengan perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah, NIM 211400009. Saya dari Prodi PGMI 1. Baik, di sini saya akan memberikan contoh ideologi Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 sila. Oleh karena itu, saya akan memberikan contoh pada masing-masing sila. Ya, kita masuk kepada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh ideologi Pancasila yang dapat diambil dari sila pertama yaitu memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan saling bertoleransi. Oleh karena itu, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh ideologi Pancasila yang dapat kita ambil dari sila kedua ini yaitu kita sebagai warga negara haruslah saling menghormati, saling bertoleransi, dan menjaga adab antar sesama. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh ideologi Pancasila yang dapat diambil dari sila ketiga ini adalah kita sebagai warga negara haruslah saling memupuk rasa persatuan dan kesatuan antar suku, bangsa, bahasa, ras, budaya. Dan kita haruslah mementingkan kepentingan golongan daripada kepentingan pribadi atau individu. Lanjut, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh ideologi Pancasila pada sila keempat ini menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan dan menyelesaikan masalah dengan mencari solusi dari suatu permasalahan yang terjadi. Dan yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh ideologi Pancasila yang dapat kita ambil dari
sila kelima ini yaitu kita sebagai warga negara haruslah bersikap adil, jujur, bertanggung jawab, dan bijaksana dalam mengambil keputusan dan dalam bertindak. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.